Pemirsa Hasanah, kebanyakan orang ketika berwudu tidak pernah ketinggalan mengucapkan lafal niat wudu. Namun mereka sering melupakan membaca basmalah. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lantas, apakah wudu seseorang yang tidak membaca basmalah menjadi tidak sah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bersabda, tidak ada wudhu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut para ulama, hadis ini statusnya dhaif. Hanya saja karena banyaknya hadis-hadis serupa yang saling menguatkan, maka derajat hadis ini menjadi hasan li ghairi. Namun begitu, para ulama berbeda pendapat tentang kandungan hadis tersebut, yaitu mengenai hukum membaca basmalah di awal wudhu. Menurut mayoritas ulama, membaca bismillah saat wudhu dihukumi sunnah. Dengan begitu, maka orang yang tidak membaca basmalah ketika wudhu, wudhunya tetap sah. Hanya saja, dia tidak mendapatkan kesempurnaan dalam wudhunya. Karena penolakan pada kalimat tidak ada wudhu dalam hadis tersebut bermakna wudhunya kurang sempurna. Lalu, bagaimana jika berwudu di kamar mandi? Apakah tetap dianjurkan membaca basmalah demi menjaga kesunahan dan kesempurnaan wudu? Mayoritas ulama menjelaskan lebih baik tidak melafalkan basmalah dan doa-doa ketika wudu di kamar mandi. Hal ini ditekankan guna menghormati kesucian kalimat-kalimat zikir dan doa. Sebab kamar mandi merupakan tempat kotor, sehingga makruh mengucapkan kalimat thayyibah di dalamnya. Meski begitu, membatinkan zikir dan doa di dalam hati tetap diperbolehkan. Maka dari itu, bagi yang berwudu di kamar mandi bisa membaca basmalah di dalam hati. Sementara itu, ulama mazhab Hambali berpendapat membaca basmalah di awal wudu hukumnya wajib. Seperti dinyatakan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jika seseorang meninggalkan basmalah dengan sengaja, maka wudhunya tidak sah karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib dalam wudhu. Namun jika dia meninggalkannya karena lupa, kewajiban membaca basmalahnya menjadi gugur dan wudhunya tetap sah. Membaca basmalah ini tetap dianjurkan meskipun wudhunya di dalam kamar mandi, seperti yang dituturkan Syekh bin Baz dalam fatwanya. Menurutnya, tidak mengapa berwudu di dalam kamar mandi jika memang diperlukan. Ketika itu, tetap diwajibkan membaca bismillah di awal wudu. Karena membaca bismillah di awal wudu adalah suatu kewajiban menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut sebagian lain. Oleh karena itu, setiap muslim tetap diperintahkan membaca bismillah di awal wudu. Jika demikian, maka muncul permasalahan lain. Jika kita dianjurkan membaca basmalah di awal wudhu, bagaimana dengan niat? Bukankah niat termasuk rukun wudhu yang tidak boleh ditinggalkan? Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, melafalkan niat tidaklah wajib. Hukumnya hanyalah sunnah, karena niat aslinya berada dalam hati. Pelafalan niat hanya berperan membantu mengingatkan hati. Maka dalam masalah ini, bacaan basmalah dan niat wudhu bisa dilakukan bersamaan. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Fathil Qorib menjelaskan, saat mengucapkan basmalah disunahkan berniat dalam hati, seraya membasuh kedua tangan. Lalu dilanjutkan membaca doa dalam wudhu. Ketika seseorang melakukan tiga hal ini, sejatinya dia bersuci menggunakan hati, lisan, dan anggota wudhunya. Maka tidak berlebihan jika Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ketika seorang hamba bersuci, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mensucikan fisik dan jiwa hamba tersebut. Wallahu a'lam.